Assalamualaikum sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang sudah like dan subscribe saya doakan masuk surga, dan bisa membahagiakan orang tua. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, banyak dari kita merasa kebingungan dalam menghadapi berbagai permasalahan. Kadang, kita merasa doa dan usaha yang dilakukan belum membawa perubahan yang signifikan dalam hidup. Banyak di antara kita yang berharap dapat meraih keberkahan dalam segala aspek, baik dalam hal rezeki, kesehatan, maupun kedamaian batin. Namun, terkadang kita lupa bahwa ada cara-cara yang sangat sederhana namun penuh kekuatan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca ayat-ayat tertentu yang mengandung keistimewaan dan kekuatan yang luar biasa. Ayat, Innahu min Sulaiman, merupakan salah satu contoh yang telah terbukti memberikan dampak positif bagi siapa saja yang rutin membacanya. Berikut ini 10 keistimewaan bagi yang sering membaca Innahu min Sulaiman menurut pengetahuan yang Islami. Pertama, kekuatan doa dan penyerahan diri kepada Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra, ayat 80, Allah berfirman, "Dan katakanlah, Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong," yang menunjukkan pentingnya doa dalam kehidupan seorang muslim. Membaca ayat, Innahu min Sulaiman, secara rutin mengajarkan kita untuk selalu memohon pertolongan dan petunjuk kepada Allah dalam setiap urusan kita. Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah, sehingga membaca ayat ini mengingatkan kita untuk meneladani sikap tersebut. Dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Doa adalah senjata bagi orang mukmin," yang menegaskan kekuatan doa dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan sering membaca ayat ini, kita diajarkan untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Allah, tidak semata-mata mengandalkan usaha sendiri. Penyerahan diri kepada Allah dalam doa menciptakan rasa aman dan tenang dalam hati, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Allah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa Dia akan selalu membantu hambanya yang tulus dalam berdoa dan berusaha. Membaca Innahu min Sulaiman juga merupakan bentuk pengakuan atas kebesaran dan kekuasaan Allah dalam mengatur segala sesuatu. Doa yang disertai dengan keyakinan akan kekuasaan Allah akan mendatangkan keberkahan dan kelancaran dalam setiap langkah kita. Dengan penyerahan diri kepada Allah, kita melepaskan beban dan kekhawatiran, mempercayakan hasil akhirnya kepadanya. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman bahwa Dia tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, yang memberi kita keyakinan dalam berdoa. Penyerahan diri juga berarti kita menerima takdir dengan hati yang ikhlas, sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Melalui doa dan penyerahan diri, kita membangun hubungan yang lebih dekat dan intim dengan Allah. Membaca ayat ini secara konsisten dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, doa menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi segala ujian dan rintangan. Penyerahan diri juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dengan berdoa, kita memohon agar Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar dan bermanfaat. Doa yang tulus dan ikhlas akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Allah. Penyerahan diri kepada Allah juga berarti kita mengakui keterbatasan diri dan kekuasaannya yang maha besar. Dengan demikian, membaca Innahu min Sulaiman menjadi sarana untuk memperkuat doa dan penyerahan diri kita kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Kedua, pemahaman kepemimpinan yang bijaksana. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 165, Allah berfirman, "Dan Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi," yang menekankan peran kepemimpinan dalam Islam. Membaca ayat, Innahu min Sulaiman, mengingatkan kita pada kepemimpinan Nabi Sulaiman yang adil dan bijaksana. Nabi Sulaiman dikenal karena kebijaksanaannya dalam memimpin, yang tercermin dari cara beliau menggunakan kekuasaan dengan penuh tanggung jawab. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa kisah Nabi Sulaiman adalah contoh ideal pemimpin yang mengedepankan ketakwaan dan keadilan dalam setiap keputusan. Kepemimpinan yang bijaksana melibatkan kemampuan untuk mendengarkan nasihat dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks modern,
Membaca ayat ini mengajarkan kita untuk menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kebaikan. Nabi Sulaiman juga dikenal karena kemampuannya dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan bijaksana, sebuah teladan bagi pemimpin masa kini. Kepemimpinan yang bijaksana tidak hanya berfokus pada kekuasaan, tetapi juga pada kesejahteraan umat yang dipimpin. Membaca ayat ini secara rutin dapat menginspirasi kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Kepemimpinan yang bijaksana juga mencakup kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Dalam Al-Quran, kepemimpinan juga dihubungkan dengan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh seorang pemimpin. Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang bijaksana selalu mencari hikmah dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinannya. Kepemimpinan yang bijaksana juga berarti mampu memberikan contoh yang baik bagi orang lain dalam segala aspek kehidupan. Membaca ayat ini membantu kita memahami bahwa kepemimpinan yang baik adalah yang membawa kebaikan dan manfaat bagi banyak orang. Dalam hadis, Rasulullah bersabda bahwa pemimpin yang baik adalah yang Allah cintai dan manusia cintai, yang selalu berusaha untuk kebaikan umat. Kepemimpinan yang bijaksana juga mencakup kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan efisien dan efektif. Membaca Innahu min Sulaiman dapat memperkuat tekad kita untuk memimpin dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Seorang pemimpin yang bijaksana juga mampu mengatasi tantangan dan krisis dengan tenang dan penuh kebijaksanaan. Kepemimpinan yang bijaksana adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang bijaksana, kita dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam lingkungan kita masing-masing. Ketiga, menghadirkan kebijaksanaan dalam ucapan. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, "Serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik," yang menekankan pentingnya berbicara dengan kebijaksanaan. Membaca ayat, Innahu min Sulaiman, secara rutin melatih kita untuk selalu berbicara dengan hikmah dan kebijaksanaan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal karena ucapan-ucapannya yang bijaksana dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dengan kata-kata yang tepat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam," yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam berbicara. Kebijaksanaan dalam ucapan membantu kita membangun hubungan yang harmonis dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dengan sering membaca ayat ini, kita diingatkan untuk selalu memilih kata-kata yang baik dan bermanfaat dalam setiap percakapan. Ucapan yang bijaksana juga mencerminkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menunjukkan bahwa kita selalu berusaha untuk berbicara sesuai dengan ajaran Islam. Kebijaksanaan dalam berbicara dapat meningkatkan kualitas komunikasi kita dengan orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Membaca Innahu min Sulaiman mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap kata yang kita ucapkan sebelum mengeluarkannya. Ucapan yang bijaksana juga dapat menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan dan menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Dalam konteks kepemimpinan, kebijaksanaan dalam ucapan sangat penting untuk memotivasi dan membimbing bawahan dengan cara yang konstruktif. Ucapan yang bijaksana dapat membantu kita menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang damai dan saling menghormati. Dengan berbicara dengan hikmah, kita dapat menghindari kata-kata yang menyakitkan dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan pengertian. Kebijaksanaan dalam ucapan juga berarti kita mampu menyampaikan kritik atau saran dengan cara yang membangun dan tidak menyakiti hati orang lain. Membaca ayat ini secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kita dalam memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan situasi. Ucapan yang bijaksana juga mencerminkan kedewasaan dan kebijaksanaan pribadi kita sebagai individu yang beriman. Dengan menginternalisasi pesan dari ayat ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan dapat diandalkan dalam setiap interaksi sosial. Kebijaksanaan dalam berbicara juga membantu kita dalam mengatasi emosi negatif dan menjaga ketenangan dalam situasi yang menekan. Dalam kehidupan sehari-hari,
Kebijaksanaan dalam ucapan dapat menjadi kunci untuk menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam lingkungan sekitar kita. Dengan demikian, membaca Innahu min Sulaiman secara rutin tidak hanya meningkatkan kebijaksanaan dalam ucapan, tetapi juga memperkaya kualitas hubungan kita dengan orang lain. Keempat, keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu," yang menekankan pentingnya bersyukur untuk mendapatkan keberkahan. Membaca ayat Innahu min Sulaiman secara rutin merupakan salah satu bentuk syukur yang dapat membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga membaca ayat ini mengajarkan kita untuk mengikuti teladan beliau. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca basmalah di awal segala sesuatu yang baik, maka itu akan diberkahi," yang menunjukkan pentingnya memulai segala sesuatu dengan keberkahan. Dengan sering membaca ayat ini, kita secara konsisten mengingatkan diri untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Syukur yang tulus akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Allah dalam berbagai aspek kehidupan kita. Membaca Innahu min Sulaiman juga merupakan bentuk pengakuan atas kebesaran Allah dan nikmatnya yang tiada terhingga. Keberkahan dalam kehidupan sehari-hari mencakup berbagai hal, mulai dari kesehatan, rezeki, hingga hubungan sosial yang harmonis. Dengan bersyukur, kita menjadi lebih sadar akan nikmat-nikmat kecil yang seringkali terlewatkan dalam kesibukan sehari-hari. Syukur juga membantu kita untuk tetap positif dan optimis dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa Dia akan menambah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur, yang memberikan motivasi untuk selalu berterima kasih. Membaca ayat ini secara rutin mengajarkan kita untuk selalu mencari hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian dalam hidup kita. Keberkahan juga berarti kita hidup dalam kondisi yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian, yang merupakan hasil dari rasa syukur yang terus-menerus. Dengan bersyukur, kita juga menjadi lebih dermawan dan bersedia untuk berbagi dengan orang lain, yang menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Syukur yang tulus juga memperkuat ikatan kita dengan Allah, membuat kita lebih dekat dan selalu mengingatnya dalam setiap keadaan. Membaca Innahu min Sulaiman membantu kita untuk selalu fokus pada nikmat Allah dan tidak terjebak dalam keluh kesah atau ketidakpuasan. Keberkahan dalam kehidupan sehari-hari juga mencakup keberkahan dalam waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk melakukan kebaikan. Dengan mengamalkan syukur, kita akan lebih mampu menghargai setiap momen dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Syukur juga membantu kita untuk lebih mudah menerima takdir dan menjalani hidup dengan hati yang lapang. Oleh karena itu, membaca ayat ini secara rutin menjadi sarana untuk terus meningkatkan rasa syukur dan meraih keberkahan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kelima, perlindungan dari gangguan makhluk halus. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 76, Allah berfirman, "Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah," yang menunjukkan kekuasaan Allah atas setan dan makhluk halus. Membaca ayat Innahu min Sulaiman secara rutin dapat menjadi bentuk perlindungan dari gangguan makhluk halus, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jin dan makhluk halus lainnya, namun selalu di bawah kendali dan perlindungan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, ia akan dilindungi hingga pagi hari," yang menunjukkan pentingnya perlindungan melalui bacaan suci. Membaca ayat ini membantu kita mengingat bahwa kekuasaan Allah lebih besar daripada segala tipu daya setan dan makhluk halus. Perlindungan dari gangguan makhluk halus juga mencakup keselamatan dari pengaruh negatif yang dapat merusak iman dan ketakwaan kita. Dengan membaca Innahu min Sulaiman, kita memperkuat perisai spiritual kita terhadap segala bentuk gangguan yang datang dari makhluk halus. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk selalu mencari perlindungan kepada Allah dalam setiap keadaan, baik fisik maupun spiritual. Perlindungan yang diberikan oleh Allah melalui bacaan suci memastikan bahwa kita tetap dalam lindungannya sepanjang waktu. Dalam Al-Quran, Allah selalu memberikan petunjuk dan perlindungan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa.
Membaca ayat ini secara konsisten juga membantu kita untuk lebih waspada terhadap tipu daya setan dan selalu berada dalam keadaan berzikir. Perlindungan dari gangguan makhluk halus juga mencakup kemampuan untuk mengatasi godaan dan nafsu yang dapat menjauhkan kita dari jalan Allah. Dengan memperkuat iman dan ketakwaan melalui bacaan ayat ini, kita semakin tahan terhadap segala bentuk godaan dan gangguan. Perlindungan spiritual ini juga membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan hidup yang diridau oleh Allah. Membaca Innahu min Sulaiman juga mengajarkan kita untuk selalu mencari perlindungan melalui doa dan zikir dalam setiap situasi. Dalam menghadapi gangguan makhluk halus, bacaan suci menjadi senjata utama yang mampu mengusir dan melindungi kita. Perlindungan dari gangguan makhluk halus juga mencakup kesehatan mental dan emosional kita, menjaga kita dari stres dan tekanan negatif. Dengan selalu membaca ayat ini, kita membangun ketahanan spiritual yang kuat terhadap segala bentuk kejahatan yang datang dari makhluk halus. Perlindungan yang diberikan oleh Allah melalui bacaan suci juga memastikan bahwa kita selalu berada dalam keadaan yang diberkahi dan dijaga. Oleh karena itu, membaca Innahu min Sulaiman secara rutin menjadi sarana efektif untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk gangguan makhluk halus dalam kehidupan kita. Keenam, kemudahan dalam rezeki. Dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 23, Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang menjanjikan kemudahan rezeki bagi orang-orang yang bertakwa." Membaca ayat Innahu min Sulaiman secara rutin mengingatkan kita akan janji Allah untuk memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga sebelumnya. Nabi Sulaiman diberi rezeki yang luas dan berlimpah sebagai bentuk ketakwaannya, sehingga membaca ayat ini menginspirasi kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dalam pendapat ulama seperti Syekh Sholih Al-Fauzan, keberkahan dalam rezeki sangat erat kaitannya dengan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan sering membaca ayat ini, kita diingatkan untuk selalu mempercayakan rezeki kita kepada Allah dan tidak hanya bergantung pada usaha semata. Kemudahan dalam rezeki juga berarti bahwa Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang mungkin sebelumnya tertutup bagi kita. Membaca Innahu min Sulaiman mengajarkan kita untuk selalu berusaha dan berdoa, sembari menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah selalu menyebutkan bahwa Dia adalah pemberi rezeki yang tidak terbatas, yang memastikan bahwa kebutuhan kita selalu terpenuhi. Dengan bertakwa, kita juga diajarkan untuk selalu bersyukur atas setiap rezeki yang diberikan, baik yang besar maupun yang kecil. Pembacaan ayat ini secara rutin membantu kita untuk tetap sabar dan tidak putus asa dalam mencari rezeki, karena Allah selalu menyediakan jalan keluarnya. Ketika menghadapi kesulitan dalam mencari rezeki, membaca ayat ini dapat memberikan ketenangan dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan solusi. Rezeki yang datang dari Allah juga mencakup rezeki yang halal dan bermanfaat, yang membawa kebaikan bagi kita dan orang lain. Dengan selalu mengingat janji Allah melalui bacaan ini, kita menjadi lebih optimis dan yakin bahwa rezeki kita akan tercukupi. Membaca Innahu min Sulaiman juga mengajarkan kita untuk selalu mencari rezeki dengan cara yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudahan dalam rezeki juga berarti bahwa Allah akan memberikan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita tanpa berlebihan. Dengan keyakinan bahwa Allah akan selalu menyediakan rezeki, kita menjadi lebih tenang dan fokus dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Membaca ayat ini secara rutin juga mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam kekhawatiran dan kecemasan tentang rezeki. Rezeki yang datang dari Allah tidak hanya berupa materi, tetapi juga mencakup kesehatan, ilmu pengetahuan, dan kebahagiaan. Dengan bertakwa dan membaca ayat ini, kita menjadi lebih terbuka terhadap berbagai peluang rezeki yang mungkin belum kita sadari sebelumnya. Oleh karena itu, membaca Innahu min Sulaiman secara rutin menjadi sarana untuk menarik kemudahan dan keberkahan dalam rezeki kita, sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran. Ketujuh, menanamkan ketawaduan dalam hati. Dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Allah berfirman, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang, ialah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati, yang menekankan pentingnya kerendahan hati." Membaca ayat Innahu min Sulaiman secara rutin membantu menanamkan ketawaduan atau kerendahan hati dalam hati kita.
Nabi Sulaiman, meskipun diberi kekuasaan dan rezeki yang luas, tetap rendah hati dan selalu bergantung kepada Allah. Ketawaduan adalah sifat yang sangat dihargai dalam Islam, karena mencerminkan kesadaran akan keterbatasan diri dan kebesaran Allah. Dengan sering membaca ayat ini, kita diingatkan untuk selalu menjaga hati tetap rendah dan tidak sombong meski mendapatkan berbagai nikmat. Kerendahan hati juga membantu kita dalam berinteraksi dengan orang lain secara lebih baik dan harmonis. Dalam Al-Quran, Allah selalu mengingatkan hambanya untuk tidak meninggikan diri dan selalu bersikap rendah hati. Membaca, Innahu min Sulaiman, mengajarkan kita bahwa sejati kekuasaan adalah kekuasaan yang diiringi dengan kerendahan hati dan ketakwaan. Ketawaduan juga mencakup kemampuan untuk menerima nasihat dan kritik dengan hati yang lapang. Dengan kerendahan hati, kita menjadi lebih mudah untuk belajar dan berkembang, karena selalu membuka diri terhadap ilmu pengetahuan. Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang rendah hati lebih mudah untuk dipahami dan dihormati oleh bawahannya. Kerendahan hati juga membantu kita untuk lebih menghargai orang lain dan tidak merasa lebih baik dari mereka. Dengan sering membaca ayat ini, kita membangun karakter yang kuat dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketawaduan juga mencakup kemampuan untuk mengendalikan ego dan tidak membiarkan keinginan diri sendiri menguasai tindakan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kerendahan hati membantu kita untuk lebih sabar dan toleran terhadap perbedaan pendapat dan latar belakang orang lain. Membaca, Innahu min Sulaiman, juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Kerendahan hati membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan hidup yang lebih besar, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kerendahan hati, kita menjadi lebih mudah untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Ketawaduan juga mencakup kemampuan untuk meminta maaf dan memaafkan orang lain, yang memperkuat hubungan sosial kita. Oleh karena itu, membaca ayat ini secara rutin menjadi sarana efektif untuk menanamkan ketawaduan dalam hati kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan penuh kebijaksanaan. Kedelapan, menumbuhkan kesabaran dalam ujian. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, yang menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian. Membaca ayat, Innahu min Sulaiman, secara rutin dapat membantu menumbuhkan kesabaran dalam hati kita saat menghadapi berbagai ujian hidup. Nabi Sulaiman menghadapi berbagai tantangan dan ujian, namun selalu sabar dan tetap berpegang pada keyakinan kepada Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, kesabaran itu sinar, yang menggambarkan betapa pentingnya kesabaran dalam kehidupan seorang Muslim. Kesabaran adalah salah satu sifat yang sangat dihargai dalam Islam, karena membantu kita untuk tetap tegar dan optimis dalam menghadapi kesulitan. Dengan sering membaca ayat ini, kita diingatkan untuk selalu bersabar dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi ujian. Kesabaran juga mencakup kemampuan untuk menahan diri dari emosi negatif dan tetap tenang dalam situasi yang menekan. Membaca, Innahu min Sulaiman, mengajarkan kita bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang dan pengajaran dari Allah untuk meningkatkan keimanan kita. Kesabaran dalam menghadapi ujian juga membantu kita untuk belajar dan berkembang dari setiap pengalaman yang kita alami. Dengan kesabaran, kita dapat melihat ujian sebagai kesempatan untuk memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah selalu memberikan balasan yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar dan tetap teguh dalam iman. Membaca ayat ini secara konsisten membantu kita untuk selalu mencari pertolongan kepada Allah dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Kesabaran juga mencakup kemampuan untuk menerima takdir dengan hati yang ikhlas dan tetap percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Dengan kesabaran, kita menjadi lebih mampu untuk mengatasi rasa takut, cemas, dan stres yang seringkali muncul dalam menghadapi ujian. Membaca, Innahu min Sulaiman, juga mengajarkan kita untuk selalu berserah diri kepada Allah dan menyerahkan hasil akhirnya kepadanya. Kesabaran dalam menghadapi ujian juga mencakup kemampuan untuk tetap produktif dan tidak menyerah dalam mencari solusi. Dalam kehidupan sehari-hari, kesabaran membantu kita untuk lebih fokus pada tujuan jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh hambatan sementara. Dengan menumbuhkan kesabaran,
kita juga menjadi lebih sabar dalam berinteraksi dengan orang lain dan menghindari konflik yang tidak perlu. Kesabaran juga membantu kita untuk tetap optimis dan melihat sisi positif dari setiap situasi yang kita hadapi. Oleh karena itu, membaca Innahu min Sulaiman secara rutin menjadi sarana yang efektif untuk menumbuhkan kesabaran dalam hati kita, sehingga kita dapat menghadapi setiap ujian dengan penuh ketabahan dan keimanan. Kesembilan, mendapatkan hikmah dalam setiap keputusan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 269, Allah berfirman, dan kepada orang-orang yang diberi hikmah, sungguh, telah diberikan kebajikan yang banyak, yang menekankan pentingnya hikmah dalam kehidupan. Membaca ayat, Innahu min Sulaiman, secara rutin membantu kita untuk selalu mencari dan mendapatkan hikmah dalam setiap keputusan yang kita ambil. Nabi Sulaiman dikenal dengan hikmahnya yang mendalam dalam mengambil keputusan, sehingga membaca ayat ini mengajarkan kita untuk mengikuti teladan beliau. Hikmah mencakup kemampuan untuk memahami situasi dengan baik dan mengambil tindakan yang paling bijaksana dan bermanfaat. Dengan sering membaca ayat ini, kita diingatkan untuk selalu berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah sebelum membuat keputusan penting. Mendapatkan hikmah dalam setiap keputusan juga berarti kita mampu untuk melihat konsekuensi jangka panjang dari setiap tindakan yang kita lakukan. Dalam Al-Quran, Allah selalu memberikan petunjuk dan hikmah kepada hambanya yang berusaha untuk memahami dan mengamalkannya. Membaca Innahu min Sulaiman mengajarkan kita untuk selalu mencari ilmu dan pengetahuan yang dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang tepat. Hikmah juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan penuh perhitungan. Dengan mendapatkan hikmah, kita dapat menghindari kesalahan dan mengambil langkah yang lebih efektif dalam mencapai tujuan kita. Dalam konteks kepemimpinan, hikmah membantu pemimpin untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana demi kesejahteraan umat. Mendapatkan hikmah juga berarti kita mampu untuk memahami perspektif orang lain dan membuat keputusan yang inklusif dan berpihak pada kebenaran. Dengan sering membaca ayat ini, kita memperkuat kemampuan kita untuk berpikir kritis dan analitis dalam setiap situasi. Hikmah juga membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan akhir dan tidak teralihkan oleh godaan atau distraksi sementara. Dalam kehidupan sehari-hari, hikmah memungkinkan kita untuk membuat pilihan yang lebih baik dalam segala aspek, mulai dari karir, keluarga, hingga hubungan sosial. Membaca Innahu min Sulaiman juga mengajarkan kita untuk selalu reflektif dan mengevaluasi keputusan yang telah kita buat untuk belajar dari pengalaman. Mendapatkan hikmah dalam setiap keputusan juga membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan dihormati oleh orang lain. Hikmah juga mencakup kemampuan untuk melihat kebaikan dalam setiap situasi dan mengambil manfaat dari setiap pengalaman yang kita alami. Dengan hikmah, kita dapat mengatasi rintangan dan tantangan dengan cara yang lebih efektif dan efisien, tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar kita. Oleh karena itu, membaca Innahu min Sulaiman secara rutin menjadi sarana yang efektif untuk mendapatkan hikmah dalam setiap keputusan yang kita ambil, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan penuh kebijaksanaan. Kesepuluh, meningkatkan koneksi spiritual dengan Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahf ayat 24, Allah berfirman, dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa, yang menekankan pentingnya selalu mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Membaca ayat, Innahu min Sulaiman, secara rutin merupakan bentuk zikir yang dapat meningkatkan koneksi spiritual kita dengan Allah. Nabi Sulaiman selalu menjaga hubungan yang erat dengan Allah melalui doa dan ibadah, sehingga membaca ayat ini mengajarkan kita untuk melakukan hal yang sama. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum dalam rumah Allah untuk membaca kitabnya kecuali turun kepada mereka ketenangan, yang menunjukkan pentingnya membaca ayat suci dalam memperkuat ikatan spiritual. Membaca ayat ini membantu kita untuk selalu mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Koneksi spiritual yang kuat dengan Allah juga mencakup rasa cinta dan takut kepadanya, yang mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi larangannya. Dengan sering membaca Innahu min Sulaiman, kita memperkuat hubungan batin dengan Allah, yang menjadi sumber kekuatan dan ketenangan dalam hidup kita. Zikir melalui bacaan ayat ini juga membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan hidup yang lebih besar, yaitu mendekatkan diri kepada Allah.
Koneksi spiritual yang kuat dengan Allah juga mencakup rasa syukur dan pengakuan atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya. Membaca Innahu min Sulaiman secara rutin juga mengajarkan kita untuk selalu mencari perlindungan dan petunjuk dari Allah dalam setiap langkah kita. Dalam Al-Quran, Allah selalu menyebutkan bahwa Dia adalah sumber segala ketenangan dan kebahagiaan bagi hambanya yang beriman. Dengan meningkatkan koneksi spiritual, kita menjadi lebih mudah untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap momen kehidupan kita. Koneksi spiritual yang kuat juga membantu kita untuk lebih sabar dan tegar dalam menghadapi ujian dan tantangan hidup. Membaca ayat ini secara konsisten membantu kita untuk selalu mengingat Allah dan menjaga hati tetap bersih dari segala bentuk kemaksiatan. Koneksi spiritual yang erat juga mencakup kemampuan untuk merasakan kasih sayang dan rahmat Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan membaca Innahu min Sulaiman, kita juga diajarkan untuk selalu mengutamakan ibadah dan aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah. Koneksi spiritual yang kuat dengan Allah juga memperkuat iman dan ketakwaan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertakwa. Membaca ayat ini secara rutin juga membantu kita untuk lebih mudah dalam berdoa dan memohon kepada Allah, karena hubungan kita dengannya semakin dekat. Koneksi spiritual yang kuat juga mencakup rasa tanggung jawab untuk selalu menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Oleh karena itu, membaca Innahu min Sulaiman secara rutin menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan koneksi spiritual kita dengan Allah, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih penuh makna dan kedamaian.